Hai guys, welcome to podcast Sima Tantra 2022. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian yang lagi dengerin podcast ini kabarnya baik-baik aja ya teman-teman. Nah, ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita bisa saling sayang-sayangan nih teman-teman, aku bakalan memperkenalkan diri nih. Hai, aku Casey Fiorena Mauren dari jurusan Business Accounting angkatan 2021 nih teman-teman. Nah, by the way, kalian nih pada penasaran gak sih pembahasan podcast Sima episode 1 kali ini? Nah, kali ini kita bakalan membahas tentang cerita cintaku. Nah, jadi kayaknya nih dari pembahasannya aja banyak teman-teman yang bakalan tertarik buat mendengarkan podcast kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, aku mau memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini. Nah, di depanku ini udah ada Pak Hendri Kristianus. Halo nih Pak Hendri. Halo Casey. Boleh tahu nggak sih kabarnya Pak Hendri nih hari ini gimana? Hari ini bangun dengan sehat gitu ya. Tapi kena macet tadi jadi makanya agak telat Oh kesini, iya, nggak apa-apa ya. sih Pak. Kita juga nungguinnya sambil cerita-cerita seru sih Pak tadi. Ya, sudah cerita-cerita ini tentang kegalauan masing-masing Iya supaya kayaknya Pak. semakin mendalami tema kita hari ini kan. Oh, gitu ya. kok mendalami sih kayaknya nggak bisa soalnya lagi belum ada pasangan sih Pak. Dari teman-teman yang lain mungkin galau nih sekarang. Nah, tapi nih Pak, dengar kabar Pak Hendri ini baik hari ini, aku nih kepo sama kegiatannya Pak Hendri belakangan ini lagi ngurusin apa sih Pak? Belakangan ini lagi ngurusin ya tetap ngajar pasti ya, ngajar terus kami kalau dosen itu setiap semester harus ada penelitian begitu ya. Jadi kalau mahasiswa skripsi cuma akhir setahun keempat gitu ya. Kalau dosen setiap semester harus mikirin gitu ya. Bedanya gitu. Ya, apalagi kan sekarang mau UAS gitu ya Pak, mau Iya. selesai penutupan semester kali ini pasti kayak sibuk semua nih Banyak dosen-dosen. deadline, betul. Nah, oke nih Pak. Jadi kita kayaknya nih langsung masuk ke intinya aja nih Pak. Soalnya kayak teman-teman semua ini udah pada penasaran nih mau dengar ceritanya Pak Hendri hari ini. Nah, karena pembahasan podcast kita hari ini tentang cerita cintaku, pasti teman-teman di sini pada kepo gak sih gimana cerita cintanya Pak Hendri ini? Mungkin Pak Hendri bisa sharing nih. Gimana sih pertama kali Pak Hendri itu ketemu sama istrinya Pak Hendri? Ya. Istri saya itu saya ketemu istri saya itu sama-sama di UK Petra. Wow. Sama-sama jurusan Business Accounting. Wow. Angkatan yang sama gitu ya. Oh. Dan dulu angkatan saya juga tidak banyak cowoknya ya. Jadi mungkin cowoknya nggak sampai 10 ya dibandingkan ceweknya lebih banyak gitu ya. Jadi harapannya Casey tetap besar gitu ya meskipun cowoknya nggak banyak gitu. Bisa Yeah. saja gitu ya. Tapi saya sebenarnya suka sama istri saya itu ketika kita sama-sama pelayanan bareng di pelayanan mahasiswa waktu itu ya. Jadi organisasi kemahasiswaan itu membuat saya lebih kenal. Karena kalau di kelas aja kita tahu dari mana Iya, kan iya, begitu. iya, benar. Cuma tahu kadang-kadang ya udah cuma kerja kelompok paling gitu ya, tapi nggak tahu dalam-dalamnya beneran gitu kan. Kalau kita benar-benar kepanitiaan, Ya. kita bisa lihat ya kayak Casey gitu ya, kalau kepanitiaan bareng bisa kelihatan kamu orang yang bertanggung jawab atau tidak gitu kan, kamu orang yang tepat waktu atau tidak gitu, itu bisa beda loh karena ada orang yang sangat tidak suka dengan orang yang tidak on time. Kamu suka orang yang on time atau tidak on time? Suka sih Pak, soalnya on kalau time. nunggu lama kan nggak enak sih Pak. Nah, ada yang sangat tidak suka dengan orang yang tidak on time, tapi nggak tahu karena nggak pernah barengan gitu ya. Waktu pacaran mungkin berusaha on time supaya menyenangkan pasangan gitu, tapi waktu menikah bisa jadi saatnya muncul semua gitu kan. Ya bener banget. Waktu kepanitiaan tuh kelihatan gitu. Jadi ini bisa kita tarik kayaknya kepanitiaan tuh bisa menjadi salah satu faktor biar dapat pasangan kayak ini Pak ya. Iya betul. Jadi Karena buat kamu bisa teman-teman, lebih kenal tuh. ya jadi buat teman-teman kalau pada mau cari pasangan mungkin bisa aktif ikut berorganisasi ya teman-teman. Nah selanjutnya nih Pak, pas Pak Hendri ngelihat istrinya Pak Hendri nih, first impressionnya Pak Hendri pas lihat itu kayak wah cantik banget nih cewek atau misalnya keren nih cewek gitu. Lebih pada tertarik karena karakternya. Hmm. Jadi kalau karakternya itu tadi saya suka orang yang on time gitu ya. Saya tidak suka orang yang ya terlalu fleksibel gitu. Saya bisa stres sama orang seperti itu. Nah kalau kepanitiaan seringkali dia datang duluan, saya yang kedua biasanya. Nah itu jadi kelihatan dari sana kan. Yang kedua waktu itu saya sempat jadi ketua panitia apa begitu, dia saya jadikan sekretaris. Wih. Nah, saya pengen tahu dia ini
tahan banting atau tidak gitu kan. Jadi dikasih tugas, dikasih apa begitu, kalau ada masalah saya kasih tahu dia, coba menurut kamu gimana dan sebagainya. Dan melihat responsnya itu cukup orang yang dewasa, matang begitu ya. Jadi ya saya sih tipe orang yang tidak suka dengan yang childish gitu ya. Jadi kalau childish itu menambah beban pikiran gitu ya. Jadi saya lebih suka dengan yang sudah matang gitu ya, dewasa. Jadi kalau childish itu kan kadang kamu lagi apa atau kamu kenapa gitu ya, nggak apa-apa padahal ada apa-apa kan begitu ya. Itu kan nambah beban pikiran ya kayak ya, gitu. tapi kayak setiap cewek kalau ditanya lagi kenapa pada jawab nggak apa-apa nih Pak. Kalau Pak Hendri mungkin maunya yang langsung to the point aja gitu ya. Ya memang istri saya nggak to the point banget ya, tapi kelihatan kan dari muka. Iya. Ditanyain 2-3 kali biasanya ngaku gitu. Tapi kalau yang lain kan biasanya udah jangan tanya-tanya kan begitu kan, langsung ya udah, jadinya malah menambah beban pikiran. Iya benar banget. Terus kalau menurutnya Pak Hendri nih, kan nih banyak ya teman-teman yang lagi kuliah nih pada punya pasangan, lagi pacaran. Nah menurut Pak Hendri, pacaran pas kuliah itu penting atau enggak sih Pak? Antara penting dan tidak penting sebenarnya ya. Nah, karena tuh, sebenarnya pentingnya karena di dunia kerja itu tidak segampang itu mencari komunitas yang baik, yang bisa dapat orang-orang yang baik ya untuk calon pasangan gitu ya. Tergantung tempat kerjanya sih. Ada tempat kerja yang memang banyak anak mudanya, itu mungkin masih lebih banyak peluangnya. Tapi kalau mostly tempat kerja kebanyakan itu adalah orang-orang yang ya sudah lebih berumur gitu ya. Jadi sulit biasanya tempatnya. Nah, tergantung. Kalau Casey mungkin di tempat di gereja atau apa, komunitas masih ada banyak anak mudanya, mungkin peluangnya masih banyak. Tapi kan tidak semua seperti itu. Malah kebanyakan anak-anak muda itu tidak punya komunitas lain. Komunitas gereja pun mungkin tidak banyak anak mudanya, ada yang begitu. Jadi kuliah itu saat yang cukup baik untuk mencari sebenarnya. Ya, tapi mungkin sebelum mencari juga perlu, yang poin utamanya adalah memperbaiki diri dulu ya. Jadi kalau kita nggak kenal diri, Casey nggak kenal dirinya, kamu mau nyari pasangan seperti apa? Bingung kan gitu kan. Nah, seperti tadi misalnya kamu suka orang on time atau tidak, misalnya kamu pasti cari cowok yang bertanggung jawab kan. Nah, kamu bisa menemukan dia seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa begitu kan. Oke. Nah, ini kan banyak nih ya Pak ya, orang-orang nih yang udah pacaran. Mungkin ada beberapa pasangan tuh yang lebih banyak menghabiskan waktu mereka buat berduaan daripada mikirin tentang perkuliahan mereka. Jadi mereka tuh lebih senang buat jalan-jalan bareng, terus kuliahnya tuh pasti nanti kayak ditinggalkan gitu. Nah menurut Pak Hendri tuh cara yang baik buat memanage waktu antara kita buat pasangan kita sama perkuliahan kita nih Pak? Sebenarnya itu kalau kita berani menambah satu lagi gitu ya. Sebenarnya kita kan mungkin sudah sibuk ya. Casey mungkin sudah ada kuliah, ada kepanitiaan gitu kan. Terus menambah lagi satu pacaran gitu. Sebelum pacaran kan ada keluarga juga. Kamu juga harus sempatkan waktu dengan keluarga yang ada sekarang. Terus kamu nambah lagi pacaran begitu kan. Nah, itu berarti kalau hal baiknya adalah kita sedang dibentuk Tuhan untuk bisa punya kapasitas lebih. Ya kan, kita harus bisa bagi waktu kita lebih. Saya dulu pacaran itu waktu tahun terakhir ya, saya jadi ketua Pelma waktu itu, ketua organisasi level kampus ya, ketua organisasinya level kampus, anggotanya 100 orang waktu itu kira-kira. Terus saya masih kuliah, saya ngerjain skripsi gitu ya, saya juga tinggal dengan orang tua, jadi harus bagi waktu juga, lalu juga pacaran begitu ya. Nah, harus bagi waktu berarti ya. Nah, menurut saya sih kalau dengan pacar bukan tentang seberapa banyak waktunya, seberapa sering sekali gitu ya, tapi tergantung kualitasnya. Kita mau ngomongin apa sama pacaran? Kira-kira menurut Casey kunci sukses pasangan relasi itu apa? Kalau menurutku sih Pak, komunikasi sih. Nah, komunikasi yang seperti apa? Misalkan kalau dia lagi ngerasain ada masalah itu lebih baik dikasih tahu gitu, biar pada saling tahu kita nih harusnya gimana sih baiknya, daripada diem-dieman nggak tahu mau gimana, jadi beban pikiran sendiri sih gitu Pak. Kalau aku sih gitu. Ya, pasangan tuh sebenarnya salah satu yang penting itu manajemen konfliknya gitu ya. Pasti justru kalau pacaran berdoalah dapat konflik yang banyak. Kenapa? Karena
lebih baik pacaran konflik banyak daripada waktu menikah konfliknya banyak gitu ya. Pacaran konfliknya banyak, waktu menikah romantis kan begitu, enak begitu kan? Iya benar. Nah, waktu pacaran konfliknya banyak, kita belajar memanage konflik. Nah, kadang kita manage konflik itu bisa konfrontasi sekali, ya, main fisik, main teriak-teriak gitu ya, atau avoiding, kita menghindari. Udah anggap aja hari ini kamu kenapa sih? Nggak apa-apa, diam aja. Terus besok tiba-tiba romantis lagi gitu. Itu nggak selesai masalahnya. Gitu ya. Suatu hari pasti akan terungkit dan seterusnya. Jadi lebih baik waktu-waktu yang dipakai lebih banyak untuk nonton sekarang gitu ya, nonton, jalan-jalan dan sebagainya, dipakai untuk ngobrol lebih dalam. Lalu kenal keluarga, keluarganya seperti apa. Keluarganya Casey misalnya keluarga yang suka merayakan ulang tahun. Keluarga pasanganmu sama sekali tidak pernah merayakan. Kayak ngucapin ulang tahun itu sesuatu yang aneh begitu misalnya. Tiba-tiba kalian bersama, wah itu bisa bermasalah, ya kan? Nah, itu harus dibicarakan waktu bermasalah. Saya dengan istri saya tipe yang berbeda seperti itu. Keluarganya istri saya sangat hangat gitu ya. Keluarga saya tipe yang jarang merayakan ulang tahun. Nah, suatu kali sempat bertengkar tentang itu. Nah, ya udah, kita bicarakan dong. Maksudnya ya sempat hari itu sempat panas gitu ya. Tapi besoknya kita bicarakan. Maunya terus seperti apa harus dirayakan. Ya sometimes saya merasa aneh ya. Wah, masa sih setiap tahun harus merayakan? Ya, nggak cuma kamu tok masalahnya. Keluarganya juga harus dirayakan kan. Gitu. Jadi sudah berapa itu kan? Ya ada banyak yang harus dirayakan ya Pak ya. Jadi saya merasa itu merepotkan sekali, banyak sekali yang harus dirayakan gitu ya. Tapi dengan semangatnya apa? Semangatnya karena mencintai kan. Saya mencintai dia mencintai saya, jadi kita harus belajar untuk saling berubah. Jadi dia mengerti posisi saya yang sedang belajar untuk lebih menghargai hari penting gitu ya. Saya juga menghargai dia untuk dengan cara saya berubah, saya belajar berubah gitu. Nah, dari perkataannya Pak Hendri ini aku bisa ngambil sedikit. Jadi sebelum kita pacaran tuh ada lebih baiknya kita mengenal diri kita sendiri dulu ya Pak. Jadi bisa tahu kita nih maunya sih kayak gimana. Kalau misalkan diri kita belum siap buat pacaran, pasti nanti selama pacaran nanti itu nggak bakalan berjalan hubungan baiknya. Terus jadi bertengkar terus, mungkin putus lanjut, dan itu bakalan buat kita pusing sendiri nantinya ya teman-teman. Kalau tentang mengenal diri ya guys ya, kalau mau pacaran itu harus punya semangat untuk mau bertumbuh dirinya. Jadi ketemu, kan ada di Alkitab juga dibilang ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Waktu kita di komunitas gereja pun kita juga saling menajamkan. Apalagi sekarang kita pasangan, wah itu sudah kayak diasah terus gitu ya. Nah, siap enggak? Kalau nggak siap, kita ya nggak akan mau diasah terus nggak berubah kan begitu. Jadi harus ada semangat untuk mau berubah sih, mau diasah. Ya benar banget. Nah terus nih Pak, pacaran ini kan ada teman-teman yang pacaran tuh bisa tahan lama, atau misalkan tiap bulan tuh masalah ganti pacar, tiap bulan ganti pacar. Nah menurut Pak Hendri nih, pacaran itu berapa lama sih yang penting biar pasangan ini nih bisa lanjut ke hubungan yang lebih serius? Apakah harus 10 tahun atau mungkin 15 tahun? Kan banyak nih yang kayak artis-artis tuh contohnya kayak siapa ya namanya, yang anggotanya temannya Raffi Ahmad tuh siapa ya Pak namanya? Anggotanya temannya Raffi Ahmad. Bukan bintang biasa, siapa namanya? Kan dia pacaran sama pacarnya tuh 10 tahun atau 15 tahun. Nah menurut Pak Hendri, apakah pacaran yang lama itu merupakan apa ya, kepastian nih kalau dia nih benar pasangan kita buat diajak ke jenjang yang lebih serius lagi? Ya. Ada yang 10 tahun, ada yang baru ini yang ya, influencer di TikTok ini kan. Oh iya. Ya kan, yang lagi di Bangkok gitu. Kalian lihat juga nggak? Itu kan pacaran paling nggak sampai setahun ya kalau saya. Ya, sebenarnya kembali tidak ada rumus pasti untuk jangka waktu ya. Kembali seperti kayak komunikasi tadi, mau berapa lama itu sebenarnya sangat tergantung. Cuma saya kembali ke Casey misalnya ya, usianya Casey sekarang di usia kuliah. Kalau kamu pacaran sekarang, maka lebih baik itu kamu melihat juga kesiapan pasangan dan kesiapan kamu juga setelah lulus. Karena setelah lulus itu kamu menghadapi dunia yang baru kan. Nah,
itu adaptasinya itu bisa beda. Kamu bisa mau kerja apa, dia mau kerja apa, mau di mana, apakah ada yang mau sekolah lagi di mana, itu sangat mempengaruhi. Jadi lebih baik kalau pacarannya mulai sekarang waktu kuliah, mungkin perlu ada waktu sampai ada kejelasan arah karirnya mau di mana, mau tinggal di mana. Ya, jadi biasanya sih takes 3 to 5 years setelah lulus untuk kamu bisa memastikan gitu ya, kamu mau karir di mana. Sama kayak saya dulu setelah lulus kuliah, saya juga beberapa kali pindah tempat kerja. Itu kan juga sempat di Jakarta juga, sempat di Surabaya lagi. Itu kan jadi perubahan itu kan nggak enak ya kalau sambil menikah sudah sambil begitu ya. Jadi lebih baik kita settlekan dulu karir kita, baru kita menikah begitu ya. So kalau sekitar usia kuliah berarti butuh 5-7 tahun, sekitar itu ya, agak lama ya. Mungkin kayak sih merasa waduh nggak sudah ngebet nih pengen nikah gitu ya. Kayak sih begitu nggak? Nggak sih Pak. Setelah lulus pengen langsung menikah? Nggak sih Pak. Kalau pasangannya udah mapan mungkin boleh langsung nikah ya Pak ya. Kalau pasangannya mungkin beda usia, dia sudah lebih mapan. Yang dilihat berarti tinggal karakter, ya kan? Mungkin secara pekerjaan sudah oke, secara karir dia sudah tahu mau ke arah mana, tidak harus sudah tabungannya berapa gitu ya, pokoknya sudah jelas arah karirnya mau kemana. Itu kemudian bicarakan soal karakternya, yaitu tadi relasi keluarga yang berbeda itu bisa pengaruh gitu ya. Dari keluarga yang lengkap atau tidak itu juga bisa pengaruh. Nah itu hal-hal itu harus dibicarakan. Ya teman-teman harus dibicarakan ya. Nah, terus nih Pak, yang terakhir mungkin nih Pak, mungkin Pak Hendry nih bisa kasih 3 kata nih yang menggambarkan istrinya Pak Hendry, dari Pak Hendrynya buat istrinya. Boleh lihat kamera mungkin Pak, siapa tahu ditonton nih sama istrinya. Boleh, say hi gitu. Iya, saya sih ya sering ketemu istri saya, selalu bicara sama istri saya tentang apa ya, istri saya sih wanita yang tangguh gitu ya. Satu, tangguh. Kedua, dia menjaga iman ya. Jadi bagi saya itu dia lebih jangkarnya di keluarga saya gitu ya. Saya lebih banyak bertumbuh karena dia. Yang ketiga, teman hidup. Wih, keren. Pasangan tuh harus jadi teman hidup dong. Iya benar. Kan ada yang bilang kan lebih enak pacaran dengan sahabat atau dengan yang teman biasa aja. Kalau sahabat tuh kayaknya sudah biasa terlalu cerita terbuka. Nanti kalau pacaran nggak bisa romantis. Ada yang bilang gitu. Sih setuju. Kayaknya sih lebih senang mencari tantangan ya Pak. Oh gitu ya. Lebih kenal orang-orang baru lagi. Mungkin kalau sama sahabat misalkan nih, kalau putus kan jadi nggak enak lagi ketemu merekanya. Ya gitu sih Pak. Padahal kalau idealnya ada lingkaran pertemanan itu ya, yang paling tepat jadi pasangan itu sebenarnya lingkaran paling dalam, sahabatmu yang paling dalam. Karena ya pasangan itu sahabat, kamu harus cerita many things sama dia. Iya sih Pak, benar sih Pak. Jangan takut putus. Kalau pacaran takut putus ya jangan pacaran. Ya balik lagi kesiapan diri ya teman-teman. Nah oke, terima kasih nih ya Pak buat Pak Hendry yang udah mau meluangkan waktunya nih buat sharing tentang kisah percintaannya Pak Hendry. Nah mungkin aku ambil sedikit dari ceritanya Pak Hendry. Jadi buat teman-teman yang mau pacaran waktu kuliah itu boleh iya, boleh enggak, tapi tergantung sama kesiapannya teman-teman semua. Kalian tuh siap nggak buat menambah tanggung jawab baru nih terhadap pasangan kalian. Nah, buat Pak Hendry-nya, semoga Pak Hendry-nya selalu langgeng sama istrinya sampai tua ya Pak. Nah, kita kan udah mendengarkan nih perjalanan cintanya Pak Hendry sama sang istri dari awal sampai saat ini nih teman-teman. Gimana nih teman-teman, kalian udah pada tertarik belum nih buat mencari pasangan di masa perkuliahan? Nah, semoga podcast hari ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan stay tune terus di acara Podcast Hima episode selanjutnya. Dan yang terakhir buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye!